Mudah-mudahan ya dengan bismillah selalu kita awali dalam kegiatan apapun itu, termasuk khususnya di Komed. Wabil khusus lagi di Komed Depok. Agar kemudian menjadi kelancaran kita dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita nanti panggilkan narasumber APB kita yang hebat, tentu kita akan panggilkan dulu ya koordinator kita, Presiden Komed Depok, Guru Ratnawati, agar memberikan sambutannya. Kepada Guru Ratna dipersilakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Guru Abdul Haris. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guru-guru hebat semua, baik yang di Kota Depok pada khusus dan di kota lainnya. Sepertinya ada beberapa di daerah di luar Depok di sini. Selamat bergabung bersama Komed Depok. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan Ayah Pur, yang nanti Ayah Pur akan memperkenalkan diri. Insya Allah dari mana beliau dan sebagainya. Saya di sini hanya menyampaikan rasa terima kasih saya, rasa syukur saya karena Komed Depok masih diberikan kesempatan untuk membersamai guru-guru hebat semua untuk bisa belajar di hari Minggu yang cerah ini. Ya insya Allah ilmu yang diberikan akan berkah, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga kita akan mendapatkan ilmu baru dan juga menambah kompetensi kita sebagai pendidik. Yuk, mari kita belajar hari ini. Insya Allah kita akan jadi pendidik yang lebih baik lagi di masa depan. Sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Guru Abdul warahmatullahi Haris. wabarakatuh. Terima kasih Guru Ratna selaku Presiden Komed Depok ya. Tuh, sebagai panggilan gaulnya ya, koordinator maksudnya ya. Jadi yang memberikan sambutannya. Intinya tetap bersemangat ya di Komed Depok bagi teman-teman guru-guru yang memang ada di jalur Depok dan sekitarnya seperti itu. Untuk kemudian tidak pernah ketinggalan di sesi-sesi pertemuan kita. Nah, cuaca memang panas tapi tidak akan membuat otak kita juga ikut kepanasan. Kita tetap dalam suasana yang terus berefleksi ya. Kemudian suasana belajar dan adem. Makanya backgroundnya ini salju ya. Mudah-mudahan tertular gitu ya rasa dinginnya karena cuaca memang panas. Oleh karenanya belajar Zoom ini salah satu belajar terbaik metodenya ketika harus belajar keluar panas-panasan, cukup di rumah buka laptop atau HP-nya. Nah itu sebagai pemantik semangat ya. Guru-guru hebat, izin ya kita berbelasungkawa terlebih dahulu. Kita kehilangan salah satu sosok yang sangat hebat. Oke, beliau adalah almarhum Bapak Kurniawan Edi Santoso. Beliau lebih sering disapa dengan Pak Edi. Beliau merupakan praktisi pendidikan anak usia dini, lahir 1977, tahun 2023. Nah, hari ini adalah terakhir beliau bernafas ya, kembali ke rahmatnya, kembali ke rahmatullah. Oleh karenanya kita doakan beliau karena pernah singgah, pernah mempunyai jejak di Komed, dan mudah-mudahan kita juga mengikuti jejaknya. Oleh karenanya kita sampaikan doa kita yang tulus ya kepada beliau, Pak Edi, Banyumas 10 Juni 2023. Oke, kepada almarhum, Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin. Oke, kepada almarhum semoga diterima di sisinya dan apa-apa yang beliau punya jejak dalam kehidupan, semoga kita tertular dengan jejak-jejak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya jejak kebaikan itu didapat juga dari Komed ya, komunitas media pembelajaran. Baik guru-guru, saatnya saya berpantun kembali ya, karena acara sudah kita buka. Ini adalah saat-saat inti. Izinkan membuka acara inti kita dengan pantun tentunya. Sekarang kan sudah beres PAT ya tentunya ya. Ini pantun nanti berkaitan dengan pasca kita VAT dan pembagian rapot ya seperti itu. Bersama keluarga pergi tur, anak-anak jagain jangan sampai lengah.
Cakep. Kita panggilkan narasumber hebat bernama Ayah Pur. Beliau berasal dari Jawa Tengah. Oke, Tepuk tangan untuk beliau. cakep. Baik, Masya kepada Allah. Ayah Pur, dipersilahkan. Oke, terima kasih Guru Haris, Guru Ratna, teman-teman di Komet Depok. Apakah suara terdengar jelas? Jelas, Ayah. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih diberikan ruang oleh Komet Depok untuk kita bersama-sama ini ya belajar. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini ya, sebenarnya kita libur tapi tetap kita semangat untuk belajar, semangat untuk meningkatkan kompetensi kita ya, dan mudah-mudahan ini menjadi jariah kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, satu kehormatan bagi saya untuk bisa membersamai teman-teman di Komet Depok, dan mungkin ini untuk kegiatan semester 1 terakhir ya, sebelum nanti di masing-masing Komet wilayah dilaksanakan Monef oleh pengurus pusat. Mudah-mudahan ini bisa menambah keberagaman terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Komet Depok. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berbagi atau mungkin share materi, ada beberapa yang mungkin ingin tahu ya, atau mungkin ingin berkenalan terkait dengan saya. Saya adalah pengelola PAUD, jadi sudah masuk 15 tahun kali ini ya. Dan Ayah Edi itu adalah salah satu teman baik saya. Alhamdulillah kami sering dikunjungi beliau, lembaga kami sering dikunjungi oleh beliau karena beliau juga punya saudara di kota kami, di kota Semarang. Jadi biasanya kalau sebelum ke tempat saudaranya, beliau nanti biasanya singgah ke kami dulu. Nah, ini adalah kegiatan saya. Jadi saya lebih banyak aktif di bidang pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini saya beramanah jadi pengurus Komet Pusat. Ya, jadi pengurus Komet Pusat, saya di bagian pembina regional wilayah Jawa dan DIY. Jadi ada Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Jawa Barat, sama daerah istimewa Yogyakarta. Ini saya diberi amanah untuk membantu teman-teman di wilayah tersebut. Dan kegiatan saya selain di Komet, saya aktif di beberapa kegiatan yang mungkin diadakan oleh kementerian maupun bukan lembaga pemerintah. Jadi ada di Dompet Duafa atau mungkin saya di Nurul Hayat, saya diberikan amanah di sana. Mungkin nanti kalau ketemu saya ada di Nurul Hayat, saya ada di Komet, saya ada di Dompet Duafa dan seterusnya. Mungkin memang saya berkecimpungnya di sana. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tahu dulu nih, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu saat ini? Bisa ditulis di kolom chat, silahkan. Perasaannya bagaimana sih saat ini? Bukan tadi ya, tapi saat sekarang ini. Jadi Bapak Ibu di ruang Zoom ini bagaimana nih perasaannya? Bisa ditulis di kolom chat. Saya ingin saya ingin melihat bagaimana perasaannya. Oke, alhamdulillah bersyukur bisa kembali, senang sekali. Oke, silakan. Ada lagi yang mau berbagi bagaimana sih perasaannya saat ini? Tetap semangat walau panas terik matahari. Oke, boleh silakan yang lainnya. Kita manfaatkan jari-jari kita sebagai rasa syukur kita. Oke. Sedang bahagia. Oke, sedang bahagia. Bahagia karena akan belajar hal baru. Nih, mudah-mudahan Masya Allah. Oke, selanjutnya ayo boleh. Bisa lihat ada beberapa teman-teman dari luar Depok ini ya. Bahagia dan semangat bisa belajar guru hebat lainnya meskipun di hari libur. Oke, libur itu harinya ya. Tapi kalau untuk untuk kita belajar nggak ada kata libur gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah berbagi. Oke, selanjutnya hal terbesar ya, hal terbesar yang menurut Bapak Ibu sekalian yang paling berharga
di hari ini itu apa? Hal yang paling berharga hari ini yang Bapak Ibu dapatkan di hari ini. Dari tadi bangun tidur mungkin sampai kita duduk di virtual Zoom ini. Kesehatan, sehat. Oke, apalagi hal yang terbesar. Oke, berkumpul bersama keluarga, boleh, silahkan. Oke, apalagi nih hal terbesar, hal berharga yang Bapak Ibu dapatkan di hari ini. Yang mungkin Ayah Edi sudah tidak merasakan itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Beliau sudah tidak merasakan sakit dan seterusnya. Beliau juga tidak merasakan bisa berkumpul bersama keluarga. Ini suatu hal yang berharga mungkin bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah apa motivasi terbesar Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Ini ada ya bisa bernapas dan benar kabar duka dari RRD, Masya Allah. Pertanyaannya adalah apa motivasi terbesar Bapak Ibu ikut kegiatan ini? Oke, ini masih di nikmat kesehatan, masa keluarga, nikmat belajar. Motivasi terbesar Bapak Ibu mengikuti kegiatan di Komet Depok ini apa? Boleh sampaikan. Oke, ingin belajar cari relasi, tahu aplikasi pembelajaran diferensiasi. Oke, apalagi mungkin ada yang mau cari jodoh di virtual Zoom ini, siapa tahu. Oke, belajar sama ya, udah teman belajar sepanjang hayat. Oke, motivasi terbesarnya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ya, yang ingin berbagi bisa nanti tulis di kolom chat. Ingin menjadi guru yang lebih berkah lagi, Masya Allah. Oke, oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih atensinya, terima kasih partisipasinya untuk kita bersama-sama refresh sejenak ya. Apa motivasi kita, apa yang akan kita lakukan, harapan kita, dan mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita, menjadi motivasi terbesar kita. Oke Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen untuk kita bersama-sama kan belajar lebih luas lagi ya, lebih banyak lagi. Apa sih yang namanya pembelajaran berdiferensiasi? Ini bagi saya ini satu hal yang sebenarnya sudah lama kami melakukan ini. Cuman kalau saya dulu biaranya kan inklusi ya, jadi kita bisa menerima dengan kondisi beragam anak. Oke Bapak Ibu sekalian, ini saya akan sedikit berbagi bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasinya, terus nanti sampai di asesmennya, sampai ada beberapa hal yang harus kita siapkan terkait pembelajaran ini. Nah, ini sedikit tentang saya. Ini adalah salah satu oleh-oleh di tahun 2022 kemarin ya. Ini juga salah satu saya menerapkan terkait pembelajaran itu. Jadi saya coba mendesain pembelajaran kami bersama orang tua siswa-siswi kami, karena kami di sini ada beberapa anak spesial ya yang harus kami berikan layanan. Jadi munculkan indikatornya, bagaimana kami melakukan asesmen sampai kami melakukan evaluasi secara lebih dalam lagi dengan kita menanya kepada orang tua siswa atau peserta didik. Bapak Ibu sekalian, masih ingatkah kita bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 ini menginformasikan bahwa kurikulum pada semua jenjang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sedih, jangan bingung, jangan ragu kalau kita kurikulumnya berbeda. Ya, kurikulum boleh berbeda, tapi yang sama adalah tujuan pembelajarannya, tujuan pendidikan nasionalnya itu yang sama. Cuman kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi satuan masing-masing. Ada di perkotaan, di pegunungan, terus di pantai. Nah, potensi daerahnya itu kan berbeda-beda. Terus satuan pendidikannya pun juga kondisinya berbeda-beda. Ada di kota, ya. Peserta didiknya pun juga demikian. Ada yang dia dari pindah, misalkan dia ikut
pindah tugas orang tuanya ya, yang mungkin dari Jakarta, Depok, mungkin lebih ke arah Betawi, pindah ke Jawa Tengah, dan harus menyesuaikan dengan kulturnya Jawa Tengah dan seterusnya. Ini kita pun juga harus memperhatikan bagaimana kesiapan anak-anak ini untuk menerima pembelajaran. Dan ini kuncinya ada di kurikulumnya. Yang di sini proses belajar mengajarnya itu sesuai dengan kemampuan, apa yang disuka dan kebutuhannya. Jadi jangan sampai terjadi anak-anak frustasi. Dia malas untuk ke sekolah, dia malas untuk belajar, sampai-sampai dia tidak mau berangkat ke sekolah. Karena apa? Karena kita tidak menciptakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kita hanya mengukur siswa itu melalui apa? Kognitifnya saja, tapi kita tidak melihat kemampuan-kemampuan, hal yang dia sukai, sampai kita tidak melihat kebutuhan dia. Makanya ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk kita memahami ini. Dan kira-kira pembelajaran berdiferensiasi ini apa? Ada keragaman layanan yang dilihat dari karakteristiknya. Jadi semua tuh diakomodir. Kalau di bahasa sekarang adalah holistik. Melayani, mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan apa? Kalau di berdiferensiasi ini adalah ada di kesiapan minat dan preferensi belajar siswa. Jadi kita jangan asal saja ya. Karena apa? Ini nanti kita akan tahu nih, bahwa memahami sampai kita menilai kesiapan minat belajar ini akan muncul dengan apa? Dengan cara kita mempersiapkan isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kita akan bahas satu persatu ini. Apa sih yang dimaksud dengan kesiapan siswa? Di sini adalah bagaimana sih siswa ini siap belajar terkait misalnya ada materi yang sulit, namun ada siswa yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau bahasa sekarang itu, ini anak kok lama banget ya memahami. Kenapa sih anak ini kok mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Lalu sekarang ada di transisi PAUD ke SD, ini adalah salah satu untuk mempersiapkan sejauh mana sih kesiapan anak-anak PAUD ini masuk ke sekolah dasar, ke pendidikan dasar. Makanya perlu kita memahami kesiapan. Apakah sudah siap secara emosionalnya, sudah siap secara kemandiriannya. Jadi jangan tiba-tiba langsung dikasih satu mata pelajaran. Tapi kita lihat dulu kesiapannya. Jadi ada asesmen awal dulu. Terus berikutnya adalah adanya minat. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan minat anak? Dengan apa kita mengajukan pertanyaan, meminta siswa untuk menghubungkan dengan suatu topik atau studi. Jadi ada topik misalnya terkait banjir misalnya. Apakah anak ini minat enggak ya terkait materi banjir ini? Misalnya saya enggak minat Bu, saya dengan banjir itu saya trauma. Jadi jangan sampai dengan materi pelajaran yang kita sampaikan ini pernah dialami oleh si anak tapi kemarin ada satu baru sore kemarin saat kami ada acara family gathering, jadi ada satu siswa yang dia cerita terkait ayah saya nggak mau naik mobil lewat tol. Loh, bukannya lewat, kenapa saya bilang gitu. Soalnya kalau lewat tol itu nanti mobilku ditabrak. Oke. Terus saya tanya ke orang tuanya, kenapa ini? Dia cerita kalau nggak mau lewat tol, kalau naik mobil dan seterusnya, ternyata benar. Saat dia naik mobil, terjadi sebuah kecelakaan dan mobilnya itu ditabrak. Nah, ini adalah salah satu minat dia, bahwa dia nggak mau belajar terkait tol. Jadi masih ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Nah, ini harus kita urai dulu agar apa? Minat anak dalam mengikuti pelajaran itu muncul, jangan dipaksa. Pokoknya ini materinya sekarang adalah tentang tenaga surya, ya. Mau nggak mau anak-anak harus berminat, jangan. Kita coaching dulu di minatnya, apakah anak-anak berminat nggak ya belajar terkait tata surya. Bagaimana ya memunculkan minat anak dan seterusnya. Itu dengan pertanyaan. Terus pilihan belajar.
Ini adalah preferensi, cara tertentu yang digunakan untuk proses yang harus dipelajari. Jadi dari gaya belajar dia, kecerdasan, lingkungan, dan seterusnya. Nih, perhatikan. Gaya belajar siswa ini kan beragam ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang auditory atau auditif, visual, dan kinestetik. Jadi kita perhatikan ini. Jangan sampai kita hanya mengedepankan terkait visual saja. Apalagi auditory atau kinestetik. Jadi di satu kelas itu saya yakin ada 3 gaya belajar. Nanti ada cara bagaimana sih kita mengetahui anak ini auditory, anak ini visual, anak ini kinestetik. Jadi jangan kita hanya fokus yang penting mata pelajaran ini sudah saya sampaikan, habis itu nanti ada tes, nanti kalau nggak sesuai KKM nanti ada remedi. Waduh, ini satu hal yang saat ini lagi booming-boomingnya teman-teman. Jadi karena nggak mencapai KKM, anak remedi, orang tua diberikan pesan sponsor, Bapak Ibu minta tolong Anda di rumah dipelajari ya, dibantu untuk bab sekian, kisi-kisnya bab sekian sampai sekian. Padahal anak itu tidak minat sekali dengan mata pelajaran itu. Nah ini kan akan menjadi kendala. Akhirnya apa? Pembelajaran berdiferensiasinya nanti tidak akan terjadi, tidak akan bisa maksimal. Karena apa? Dengan kita mengetahui gaya belajar mereka, dengan visual yang mengingat, auditor itu lebih mendengarkan, terus kinestetiknya dengan ada pergerakan fisiknya, itu akan memunculkan kecerdasan-kecerdasan seperti ini. Ya, jadi kita bisa mengetahui nih kecerdasan body language itu seperti apa, terus interpersonal itu seperti apa. Jadi ada kekuatannya, cara belajarnya seperti apa. Contoh di sini verbal lingual ya. Verbal lingual itu dia kekuatannya adalah suka membaca, menulis, berbicara. Dia banyak sekali berbicara, suka bercerita, terus dia ingatannya tuh tajam sekali. Dan cara belajarnya dia adalah dengan membaca, terus mendengarkan, melihat kata, menuliskan. Dia suka banget. Jadi anak-anak yang dengan gaya belajar dengan kecerdasan verbal lingual ini, dia suka banget berdebat, berdiskusi, itu dia suka banget. Dan kalau di bahasa-bahasa sekarang itu bahasanya sudah bahasa yang di luar usianya dia. Tapi berarti dia kan punya kelebihan di kecerdasan di sini. Dan mungkin ada beberapa kecerdasan yang lain, logika matematik misalnya. Dia kekuatannya suka mengerjakan soal hitung-menghitung, pola. Jadi pola itu bisa besar, kecil, terus posisi, logika. Terus misalnya kalau di logika itu ada beberapa pemantik, misalnya kalau kita berangkat dari sekolah itu pukul 6, padahal perjalanan kita dari rumah ke sekolah itu adalah 30 menit, jam berapakah kita sampai ke sekolah? Ini masuk di logika matematik. Jadi perjalanan kita dibutuhkan adalah 30 menit. Kalau berangkat jam 6 berarti sampai sekolah jam 6.30. Ini anak yang dia dengan kecerdasan matematik, dia akan mudah sekali untuk menerima pembelajaran ini. Dan cara belajar adalah mengkualifikasi, membuat poin-poin materi, terus dengan bertanya, ya menanyakan, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dan kira-kira nih, kita harus mengingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bukan pembelajaran yang diindividualkan, ya bukan. Jadi bukan pembelajaran yang khusus, tidak. Tapi ini pembelajaran yang mengakomodir kekuatan dan kebutuhan belajar siswa dengan strategi pembelajaran yang independen. Jadi masing-masing satuan pendidikan itu memiliki keleluasaan bagaimana dia menyusun pembelajaran ini. Jadi kita tidak hanya khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus saja, tapi ini kita berlakukan untuk semua karakteristik peserta didik. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, dengan kita tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, akhirnya anak mengalami kebutuhan khusus. Jangan sampai. Sekarang banyak anak-anak yang mengalami
menjadi kebutuhan khusus padanya, dia awalnya normal-normal saja. Karena apa? Pola asuh yang kurang tepat, pengasuhan yang kurang tepat, lingkungan dia yang kurang mendukung. Akhirnya apa? Anak mengalami kebutuhan khusus. Jadi kebutuhan khusus itu ada yang permanen, terus ada yang tidak permanen. Ya, yang tiba-tiba datang, tiba-tiba ada karena pola asuh yang kurang tepat. Jadi jangan sampai itu terjadi. Makanya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, harapannya tidak ada anak yang mengalami kebutuhan khusus. Dengan cara apa? Kita harus mengingat bahwa perbedaan adalah normal dan bernilai. Ingat, adanya anak dan karakteristik yang berbeda ini adalah satu hal yang fitrah, ya, yang tidak ada ini, ya, tidak ada yang salah gitu. Ini normal dan bernilai gitu loh. Justru dengan adanya keberagaman anak ini menjadi kemudahan kita dalam menyampaikan pembelajaran. Yang berikutnya adalah setiap anak memiliki kapasitas tersembunyi dan ekstensif untuk belajar. Ada beragam karakteristik yang tiba-tiba itu muncul dalam diri anak karena ragam pembelajaran yang kita buat, yang kita desain. Ya mungkin kita menyiapkan pembelajaran, mungkin harapan kita hanya di poin A, tapi suatu saat ada bisa sampai B, C, dan seterusnya. Karena apa? Ini setiap anak memiliki kapasitas yang tersembunyi, yang kita tidak tahu. Tapi bisa muncul dengan apa? Dengan pembelajaran yang kita desain. Dan ingat bahwa tanggung jawab guru untuk menjadi pionir kesuksesan siswa. Mulailah dari kita. Ya, kita sukses. Yakinlah bahwa kalau kita sukses, kita memberikan ada nilai poin dalam diri kita, kita yakin siswa pun juga akan bangga dengan adanya kita sebagai gurunya. Biasanya guru adalah idolanya anak-anak, dan ini tanggung jawab guru ini adalah menjadi pionir. Biasanya anak itu akan patuh dengan apa yang diucapkan oleh guru. Tapi ingat, guru yang baik, ya, bukan guru yang tidak baik. Ini guru yang baik, dia selalu memberikan motivasi, memberikan keteladanan, dan selalu melakukan refleksi. Apakah saya ngajar sudah tepat? Apakah pembelajaran saya sudah sesuai? Direfleksikan, bertanya kepada anak, bertanya kepada teman sejawat. Ini adalah tanggung jawab seorang guru. Dan setiap guru harus menjadi juara terhadap setiap siswa yang memasuki gedung sekolah ini. Jadi pokoknya bagaimana sih saya menjadi sosok seorang juara di situ. Jadi berkompetisi. Bagaimana kita menjadi teladannya anak-anak yang terbaik. Jadi kita mulai dari diri kita. Ini agar apa? Agar kita bisa mengakomodir seluruh kebutuhan anak-anak. Dan bagaimana sih kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama adalah dengan asesmen. Kita pahami bahwa asesmen itu adalah pengumpulan, pencatatan, interpretasi, penggunaan, dan komunikasi informasi yang sedang berlangsung tentang kemajuan siswa dalam mengembangkan pengetahuan, konsep keterampilan, dan sikap. Ini yang akan kita kembangkan. Bagaimana pengetahuan anak ini berkembang, bagaimana pengetahuan anak ini bertambah, konsep keterampilannya meningkat, sikapnya ada peningkatan, ya. Jadi kita lakukan asesmen. Dengan cara apa? Asesmen itu ada beragam, yang kita sudah sering tahu bahwa ada asesmen sumatif, formatif, diagnostik, dan evaluatif. Jadi kalau sumatif ini penilaian belajar yaitu terkait ujian dan tes. Kalau formatif ini penilaian untuk pembelajaran dikaitkan dengan kelas. Jadi kalau sumatif ini di pembelajarannya, di ringkasan capaiannya, bagaimana ini bisa tercapai. Terus diagnostik ini untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan siswa, apakah dia sudah mencapai dengan capaian pembelajarannya, kenapa kok dia belum mencapai KKM. Jadi dievaluasi dulu apakah ada yang kurang tepat dari pembelajaran kita, cara kita menyampaikan pembelajarannya. Yang jelas asesmen ini adalah digunakan untuk apa? Untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Nah, kalau untuk pembelajaran ini adalah memberikan informasi kepada guru
dalam menyesuaikan atau mendiferensiasi kegiatan belajar mengajar. Ini untuk pembelajaran. Jadi dengan pembelajaran yang hati-hati, guru dapat menggunakan informasi untuk menentukan apa, bagaimana, kapan ini akan dilaksanakan sesuai dengan rancangan pembelajaran. Tapi kalau asesmen sebagai pembelajaran adalah mengembangkan dan mendukung metakognisi atau berpikirnya atau cara berpikirnya siswa. Jadi di sini yang jelas bahwa asesmen itu digunakan untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Jadi ada 2 asesmen yang digunakan di pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu di profil kelas dan profil siswa. Di sini, ini rancangan profil kelas. Contoh, di sini ada Nurhalisa, gaya belajarnya apa? Visual kinestetik. Kecerdasan majemuknya visual, spesial, logikal, matematik. Jadi dengan belajarnya apa? Lebih suka belajar dalam kelompok kecil. Ada lebih suka belajar sendiri atau berpasangan. Atau lebih suka belajar secara berkelompok. Makanya nanti di ragam kelasnya, penataan meja dan kursinya pun juga disesuaikan. Jadi jangan modenya klasikal, nanti guru di depan kelas berjejer semua. Bisa juga nanti dibentuk kayak round table, melingkar, terus mungkin dibentuk huruf U, mungkin dibentuk apa lagi dan seterusnya. Jadi gunakan lingkungan belajar itu yang benar-benar bervariatif agar apa? Mengakomodir seluruh kebutuhan gaya belajar siswa ini, agar kecerdasan majemuknya ini bisa lebih maksimal lagi. Jadi jangan dilihat, oh anak ini biar dia belajar berkelompok. Betul, tapi ada tahapannya. Di asesmen awalnya dia apa? Dia lebih suka belajar mandiri. Oke, berarti ada capaian, ada target bagaimana anak ini bisa belajar berpasangan atau berkelompok. Nanti strateginya apa? Nanti didesain. Jadi jangan langsung tiba-tiba kita kasih dia pembelajaran berkelompok atau berpasangan. Tapi kita asesmen dulu, lakukan asesmen dulu. Nah ini rancangan profil kelasnya. Itu mulai dari profil belajar, kekuatan atau kebutuhannya apa, strateginya apa, penyelesaian dalam pembelajaran, terus ketersediaan dukung sumber, sampai informasi lain yang relevan. Nah ini informasi lain ini bisa kita ambil dari mana? Kita bisa wawancara dengan orang tua, dengan lingkungan di mana dia tinggal, dengan teman sejawat dia, atau mungkin kita bisa menggunakan dari apa teman-teman guru kita. Mungkin karena dia ngajar guru mapel, ya kita bisa tanya, Pak, Bu, anak ini seperti apa sih sebenarnya kekuatan dia? Oh, dia tuh kekuatan dia tuh suka banget dengan musik. Dia tuh kalau hal apapun dia tuh dengan musik dulu dia akan berenergi, dia akan bersemangat. Oke, strategi pembelajarannya berarti saya nanti akan ada misalnya kayak membuat musik dengan pola, dengan tepuk, atau mungkin dengan memukul meja dan seterusnya. Dan ini untuk apa? Untuk mengakomodir kebutuhan siswa. Ini profil di rancangan profil di kelas. Kalau di siswa nanti ada nama, kelas, sekolah, tim asesmennya siapa, kekuatan siswa, tantangan siswa. Misalnya ini, kekuatan siswa adalah dia ada di literasi atau capaian literasinya sangat baik. Nah, tantangan siswa adalah kurang percaya dirinya. Jadwal intervensinya apa? Baik akan kita lakukan. Terus intervensi yang disarankan apa? Kejadwalnya kita akan laksanakan bagaimana tantangan ini bisa dia lampaui dengan baik. Intervensi yang disarankan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca buku di depan kelas, atau mungkin membacakan buku di depan guru sebelum ke ruang yang besar, mungkin ke beberapa anak. Dibuat kelompok, mungkin dia nanti ditugaskan menjadi ketua kelompok dan seterusnya untuk mempresentasikan. Jadi ini rancangan di profil siswanya. Nah,
kira-kira nih apa dan bagaimana serta mengapa guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ingat, ada isi di sini. Apakah siswa belajar tentang bagaimana cara mereka mulai pembelajaran? Ini ada di topik, ya, ada di poinnya, terus ada di kurikulumnya. Terus berikutnya di proses cara membantu siswa belajar, yaitu apa? Melalui pembelajaran, asesmen, ada identifikasi, persamaan, perbedaan. Nah, misalnya kayak gitu. Terus di produknya apa? Mendemonstrasikan apa yang dia dapat dari pembelajaran, dari evaluasi, dari asesmen. Misalnya membuat display kelas, memajang hasil karya siswa, terus membuat presentasi lisan dan tertulis. Ini bisa kita laksanakan saat penyampaian laporan perkembangan anak didik. Jadi ini di tempat kami nanti di laporan perkembangan anak didik atau penyerahan rapot itu nanti yang mempresentasikan adalah anak-anak sendiri kepada orang tua mereka masing-masing. Ini ada di produknya. Bahwa anak sudah bisa bernalar kritis, bertanggung jawab, mandiri. Jadi capaian dari P5-nya sudah dapat kita lihat dari apa? Dari produknya ini. Itu salah satu tujuan tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi Bapak Ibu kita bisa nih. Jadi kalau kita saat menghasilkan yang pencapaian di produk ini, jangan saat kita penyampaian rapot, anak-anak libur ya, karena besok penyampaian rapot, jadi anak-anak di rumah tidak ke sekolah. Nanti yang ke sekolah adalah ibu sama bapaknya. Nah, nanti yang menyampaikan rapot itu hanya guru, wali kelasnya, dan orang tua. Nah, kira-kira ini produknya ini apakah orang tua bisa mengukur, bisa tahu? Kurang maksimal kalau menurut saya. Kalau mau lebih maksimal lagi, biarkan anak-anak yang menceritakan tentang produk dia. Bebas dari topik, dari mata pelajaran yang dia minati. Atau mungkin dia lebih suka di bahasa Indonesia, atau mungkin di seni budaya, atau mungkin di bahasa-bahasa daerah, biarkan mereka yang memunculkan produk itu. Akhirnya apa? Produk yang didapat ini bisa beragam. Dan itu akan menjadi karya besar bagi lingkungan sekolah. Nah, ini lingkungan belajar, bagaimana sih lingkungan belajar ini? Apakah bising di tengah perkotaan, atau mungkin panas, ya, atau mungkin dingin? Nah, ini juga akan berdampak kepada capaian atau hasil belajar siswa. Jadi kalau ada anak yang dia suka belajarnya di luar, berikan tempat, berikan ruang. Mungkin berapa kali sekali kita belajar di lingkungan luar. Ajak anak-anak untuk berjalan-jalan di lingkungan sekolah, atau mungkin di halaman sekolah, di halaman sekitar sekolah, dan seterusnya. Berkunjung ke rumah-rumah penduduk. Itu sebagai lingkungan belajar siswa. Dan bagaimana ini? Caranya adalah kita di sini, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya, bahwa ada beragam cara. Ini adalah diisi proses dan produk serta lingkungan belajar yang sedikit tadi saya sampaikan. Dari isinya misalnya kita akan di buku-buku dalam kaset misalnya, peran anggota, batas waktu, dan suasana belajar ini termasuk bagian-bagian dari isi proses dan produknya. Nah, terus dengan cara apa ini? Pembuatan media pembelajaran ini strateginya bisa dengan choice board, yaitu dengan apa? Papan pilihan. Ini untuk memajang dan mendemonstrasikan semua karya siswa. Nah, terus pusat belajar, yaitu sediakan pusat-pusat kegiatan yang ada di kelas dan sekolah. Ada pojok baca, ada pojok matematika, ada pojok sains, ada pojok literasi. Literasi itu tidak hanya sekedar membaca, menulis, berhitung ya Bapak Ibu sekalian, tapi literasi ini banyak. Ada literasi budaya, terus ada literasi keuangan, ya, ada literasi sosial, ada literasi hukum. Ini ada termasuk pusat-pusat
belajar. Jadi banyak diberikan ruang di situ. Untuk apa? Untuk memunculkan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Ada yang anak dia karakteristiknya adalah menjadi seorang diplomat, ya. Itu kita berikan ruang juga di situ. Ada karakteristiknya menjadi seorang guru. Nah, itu bisa kita berikan ruang. Jadi dengan pusat-pusat belajar itu semakin ragam nanti yang akan kita capai. Terus kontrak belajar. Jadi membuat perjanjian tertulis. Kira-kira ini apa sih yang akan kita capai dari pembelajaran ini? Contoh tadi sempat saya singgung di depan, apa sih motivasinya Bapak Ibu sekalian? Ini juga termasuk motivasi saya untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensi, membangun relasi dan seterusnya. Nah, kita harapannya apa nih kontrak belajar? Kita akan belajar terkait matematika misalnya di pengurangan dan penjumlahan. Kontrak belajarnya apa ya? Kita akan belajar berapa lama, bagaimana cara belajarnya, terus kira-kira nih kalau kita belum mencapai dengan capaian pembelajaran, apa yang akan kita lakukan? Belajar lebih giatkah? Atau mungkin kita akan membuat media pembelajaran kah? Nanti kita dibuat di kontrak belajar ini. Terus yang berikutnya adalah strategi menggunakan RAF, yaitu role, audience, format, dan topik. Jadi di sini adalah siswa memilih opsi atau guru memilihkan untuk mereka. Jadi ada membaca kolom dan mempelajari peran yang akan mereka lakukan. Contoh nih, seorang siswa berperan sebagai tokoh sejarah, terus yang berbicara kepada audien pada era tertentu, dan siswa mengembangkan pidato atau esai dengan topik yang relevan dengan topik tentang sejarah. Jadi misalnya kita akan belajar terkait Pangeran Diponegoro. Nah, topiknya adalah siapa sih Pangeran Diponegoro. Jadi didesain. Nanti anak menyampaikan dengan sesuai dengan kaidah-kaidah terkait apa itu sih Pangeran Diponegoro. Jadi di sini akan memunculkan anak belajar dari sumber yang akurat. Mereka ajak untuk diskusi siapa sih Pangeran Diponegoro, lahir di mana, siapakah orang tuanya, apa jasa beliau, karya apa yang beliau sudah tinggalkan dan seterusnya. Nah, ini bisa kita gunakan. Terus yang terakhir itu adalah di tiering, yaitu pemberian tugas secara berjenjang sesuai dengan tingkat kesiapan siswa. Jadi ada kesiapan siswa itu kan beragam. Ada yang mungkin dia di literasinya belum mencapai sesuai dengan target, atau mungkin di numerasinya, atau mungkin di perkenalan pola dia belum maksimal. Ini akan kita laksanakan di tiering ini. Dan ingat, ada fitur kunci bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kelompok belajar fleksibel, tidak monoton, ya luas. Ya ini di sini adalah bisa ditentukan oleh guru, oleh siswa, atau kadang-kadang kedua-duanya, tergantung pada pengelompokannya. Terus yang berikutnya adalah pilihan dan respon personil, yaitu pengetahuan, minat, sampai referensi belajar, serta komitmen belajar itu sendiri. Jadi untuk menilai hasilnya, silahkan apakah ini sudah sesuai, apakah teman-teman merasakan kenyamanan dengan konsep belajar kita dan seterusnya. Dan tugas berdasarkan kemampuan siswa. Ini sangat beragam. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari tes sumatif saja, ya, tes yang kita laksanakan untuk mengukur, waduh ini anak sudah bisa atau belum. Nah, tapi kita bisa menilai mereka dari apa? Dari pengetahuan, dari sikap, dari kemampuan. Nah, ini bisa kita ukur. Terus berikutnya adalah berbagi tanggung jawab dalam belajar. Bisa jadi anak yang menyampaikan pembelajaran, anak menyampaikan materi dengan teman-teman sebayanya. Jadi ini bisa kita laksanakan. Contoh berbagi praktik baik, kakak kelas mengajari adik kelasnya terkait mata pelajaran tertentu. Ini bisa kita
desa menjadi pembelajaran sejawat ya, teman sejawat. Dan merancang pembelajaran berreferensi ini ada fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Ya, ini kalau di fase awal ini memfokuskan dan melibatkan siswa dengan mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Ada refleksi awal. Kalau di fase tengah, ini memperkenalkan dan memperluas pembelajaran. Sampai nanti ada aksi atau umpan balik. Ini akan ada pembelajaran baru. Kalau di fase akhirnya itu konsolidasi pembelajaran atau menyampaikan atau merefleksikan bagaimana sih pembelajaran ini bisa kita laksanakan. Dan ini satu poin terakhir adalah dievaluasi. Evaluasi di pembelajaran berdiferensiasi dari kesiapan tadi, apakah sikap terhadap sekolah atau materi pelajarannya itu baik, kurang baik, atau tidak baik. Nah, kita refleksikan. Penggunaan kosakata canggih terhadap materi. Jadi ada kadang kita kejeblosan atau kita tanpa kita sadari kita ngomongnya sudah terlalu ilmiah. Padahal yang kita sampaikan ini dia belum di literasinya belum mencapai ke sana. Akhirnya apa? Anak-anak kebingungan. Apa sih? Itu bahasa apa sih yang disampaikan oleh Pak Guru kok saya agak asing ya. Nah, ini bisa ditanyakan apakah kosakata atau bahasa digunakan oleh guru itu mudah dipahami. Itu perlu kita refleksikan. Jadi jangan asal kita menyampaikan saja. Terus berikutnya adalah komunikasi. Berpikir, bernalar kritis, keterampilan yang terkait dengan komunikasi ini apakah kita sudah baik? Apakah kita menatap mata anak? Apakah kita mengajak diskusi anak, apakah sekolahan ini aktif atau pasif. Nah, ini kita bisa mengukur penilaian ini kesiapannya anak. Terus minatnya, apakah minat anak ini bergairah, apakah dia suka. Terus apakah dia tahu nih apa sih tujuan liburan dan seterusnya, pilihan musik, teman dan seterusnya. Ini adalah di minat sampai di gaya pilihan belajar. Dari gaya belajar, pilihan kecerdasan, lingkungan, budaya, sampai orientasi kelompoknya. Dan ini harapannya dari inti pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kita bisa menganalisis tingkat tantangan dan variasi perencanaan pembelajaran yang kita lakukan. Terus yang kedua adalah memodifikasi, mengadaptasi, merancang pendekatan baru dalam pembelajaran dalam merespon kebutuhan, minat, dan preferensi belajar siswa. Ini harapannya adalah pembelajaran berdiferensiasinya tadi. Dan ini adalah rangkaian pembelajaran berdiferensiasi dari beberapa yang saya sampaikan di awal, dari tugas yang bermakna, fleksibel, asesmen berkelanjutan, terus guru mendesain ya pembelajaran melalui isi, proses, produk, dan lingkungan belajar, sampai guru berdiferensiasi siswa menurut kesiapan, minat, profil belajar, dan menggunakan strategi pembelajaran tadi. Dan harapannya kelas yang berdiferensiasi menyediakan pembelajaran yang berbeda-beda untuk siswa yang berbeda. Mungkin ini dari saya, terima kasih. Nanti kita bisa sharingkan, kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah khasanah kita, menambah wawasan keilmuan kita, agar kita bisa memberikan ruang kepada anak didik kita, bisa memberikan tempat untuk anak didik kita sesuai dengan minat, karakteristik, dan lingkungan belajar yang dia butuhkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami serahkan kepada Guru Haris. Silakan Guru Haris. Baik, Umi Kulsum beli sepatu. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Pur dari Jawa Tengah, pengurus Komed Pusat, dan sekaligus beliau adalah pembina Komed wilayah di wilayah Jateng dan DIY. Jadi kalau ke Jogja atau ke Jawa Tengah bisalah hubungi beliau ya, seperti itu. Oke, silahkan. Terima kasih Guru Pur ya, Ayah Pur. Beliau biasa disapa Ayah karena memang
walaupun seorang laki-laki, beliau sangat lekat ya di dunia kepaudan. Beliau juga sebagai pengelolanya ya KBIT Al-Mawaddah. Jadi boleh guru-guru yang memang senang dengan dunia anak usia dini berkomunikasi lebih lanjut dengan beliau seperti itu. Beliau senang, orangnya selalu ingin berbagi dan berkolaborasi. Nah, itulah yang telah disampaikannya oleh ayah kita, Ayah Pur, terkait APB ini. Aplikasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi betul-betul sangat aplikatif tadi ya yang dijelaskan dari step awal sampai step akhir. Nah, kiranya agar menguatkan ya materi kita hari ini, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan. Bisa dimanfaatkan di waktu bertanya ini. Silakan guru-guru hebat, teman-teman hebat, jika ada yang mau bertanya atau menambahkan juga silakan menanggapi. Ada guru Saani di sini ya, ada guru Hera, ada Ibu Dianita, ada Ibu Winaryati, ada Ibu Ekorianti. Oh, dari Kendal ternyata ya. Jadi siapapun juga boleh ya bergabung di kegiatan Komed. Komed Depok ikuti kegiatan Komed Jateng boleh. Komed Jateng ikuti kegiatan Komed Depok boleh. Selama memang tahu informasinya. Ada guru Nila ya di sini, ada guru Tanti, kemudian Ibu Titin, Ibu Yuli. Kris ini ibu atau ayah nih? Oke, terus ada Ibu Sofi ya. Yogika, Ibu Citra, Ibu Febri, Bu Aisyah, Bu Yuliana, Bunda Inar, Ibu Nur Ningsih. Silakan jika ada yang bertanya, menanggapi dan sejenisnya silakan. Oke, ada di kolom chat juga ya. Boleh di kolom chat atau boleh juga bersuara. Ada pertanyaan pertama ini Ayah dari Ibu Nurjanah Laila. Ayah Pur, saya ingin bertanya, apakah profil siswa di kelas itu bisa kita tanya pada guru kelas sebelumnya atau bagaimana? Jadi guru kelas bukan nanya ke guru kelas sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Nurjanah ya, Bu Nurjanah. Jadi begini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita harus kita pahami bahwa yang namanya profil sekolah itu profil kelas atau profil siswa itu adalah dokumen hidup, ya, dokumen hidup yang bisa kita cari, yang bisa kita kumpulkan informasinya itu yang sedang berlangsung tentang siswa tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita mencari profil siswa tersebut? Bisa kita bertanya dengan guru kelas sebelumnya. Makanya ini satu pembelajaran bagi kita yang saat ini sedang dibahas itu adalah transisi PAUD ke SD ya. Tahun transisi PAUD ke SD, terus ada tingkatan fase-fase yang ada di kurikulum Merdeka. Ini juga untuk apa? Untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasinya tadi. Gitu. Jadi itu adalah salah satu bagaimana sih kita gunakan profil ini untuk referensi, untuk perencanaan, untuk memantau kemajuan sampai mencatat informasi tambahan dan merencanakan pembelajaran selanjutnya. Jadi ini dan profil kelas ini sama profil siswa ini bisa diperbarui di tahun pelajaran, semester atau saat semester berlangsung. Jadi nanti bisa kita perbarui dalam artian apakah ada perkembangan yang baik atau ada penurunan, itu bisa kita perbarui sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi bisa Bu Nurjanah, kita bisa bertanya dengan guru kelas sebelumnya, bagaimana sih profil siswa ini. Jadi apalagi sekarang di kurikulum Merdeka fasenya kan sangat membantu ya. Jadi kalau dia fase A tapi belum masuk ke fase B, tapi di fase A dia belum mencapai, nah itu bisa dilanjutkan di fase B-nya. Jadi sebelum masuk ke materi fase B, nanti ada ibaratnya refleksi di fase A-nya dulu. Itu bisa Bu Nurjanah. Itu sangat luas sekali gitu Bu. Jadi sangat bisa sekali Guru Nur tentunya. Jadi kita jangan tahu dulu kan sebelum bertanya. Seperti itulah simpelnya. Jadi penggaliannya itu bisa justru dari guru sebelumnya agar kemudian juga tidak jadi fitnah di antara kita kan biasanya. Oh ini anak ini begini gara-gara guru kelas 4. Guru kelas 4 bilang lagi gara-gara guru kelas 3. Nah, akhirnya gak selesai-selesai. Betul. Tapi yang Makanya seharusnya ditanyakan.
Betul, ada profil kelasnya, ada profil siswanya. Jadi itu penting sekali. Ada refleksi juga kan dari guru, dari teman-teman. Apakah si anak ini bersikap demikian? Enggak, waktu dengan kami anaknya baik-baik saja. Tapi kenapa ini kok sekarang kok kejadian seperti ini? Nah, kita refleksi dulu. Kan bisa Justru juga kan. Jadi direfleksi ya, bukan menyalahkan betul. kemudian. Jadi kita refleksi apakah karena pergaulannya ataukah mungkin dia ada minat belajar dia yang down dan seterusnya. Kan ada biasanya kalau orang tua atau teman-teman guru tuh lebih ke arahnya ke kognitif ya. Biasanya dia matematikanya 100 tapi ini tiba-tiba 70. Kenapa ya? Gitu lah. Kadang kan lebih ke kognitif tapi dia kurang di di ini di sikap ya, kurang memahami di sikapnya gitu. Jadi bisa Bu Nurjana bisa dijadikan bahan. Ya, itu cukup maksimal ya jawaban dari ayah. Jadi justru direfleksi, bukan kemudian kita menyalahkan ketika memang jenjangnya sudah berbeda. Nah justru lah diferensiasi itu menjawab perbedaan perubahan karakteristik anak gitu. Karena nanti beda cara dia belajar di kelas 4 dengan kemudian dia sudah kelas 5 dan seterusnya. Nah ini ayah ada pertanyaan dari guru Nila Kartika. Bagaimana menumbuhkan minat belajar anak yang belum ada? Jadi belum ada minat sama sekali. Bagaimana caranya? Misal dengan berbagai kegiatan Luspar bisa tidak? Oke, ini ada, makasih Bunda Nila ini sudah menumbuhkan minat belajar yang belum ada, minta dengan berbagai kegiatan dengan Luspat yang sudah ditanya kegemarannya, suka main apa, Tidak tapi mau. saat diminta kegemaran dia tidak mau, maunya bermain bersama teman. Padahal teman lain juga mau bergabung di kegiatan lain. Misalnya dia lebih ke teman satu gitu ya Bu ya, maksudnya ya Bu ya, dia belum dengan teman yang lainnya, dia lebih ke arah figur satu teman itu atau maksudnya gimana ini? Apa suka main apa tapi Jadi sama teman juga tidak mau ayah, apalagi sama gurunya begitu. Sehingga tidak terketahui minatnya apa. Oke, berarti dia belum mau bermain secara kelompok ya. Oke, strategi awal saya sering menjumpai anak-anak dengan spesial seperti ini. Itu yang saya lakukan adalah saya mendampingi dulu si anak ini sampai dia benar-benar siap untuk bergabung dengan temannya. Jadi saya biasanya pendekatan internal dulu. Saya akan coba kenapa sih kok kamu belum bergabung dengan teman-teman, terus kira-kira apa yang kamu suka dan seterusnya. Biasanya saya akan ada banyak pernyataan dan pertanyaan yang akan saya sampaikan ke yang bersangkutan. Dan selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan itu coba saya akan dekatkan dengan kelompok kelas dia gitu. Dia mulai coba kalau bermain sama teman-teman nanti kamu akan banyak belajar loh. Teman kamu ada namanya si A, B, C dan seterusnya. Dekatkan dengan nama-nama teman-teman dia. Nah, setelah itu baru mulai kita komunikasikan dengan guru pendampingnya, guru kelasnya gitu. Dan kalau saya sebagai pengelola ya, jadi saya lebih banyak berkolaborasi dengan partner kami, tapi kalau untuk anak-anak spesial biasanya ke saya dulu. Itu yang saya lakukan adalah saya bonding dia dulu gitu, agar dia muncul keberanian dulu gitu. Karena apa? Kalau dia sudah muncul keberaniannya, dia sudah mulai siap untuk bermain secara berkelompok, saya yakin tidak akan ada masalah ke depannya. Tapi kalau langsung dipaksa dia bermain bersama temannya, itu akan memberikan dampak yang kurang baik bagi dia. Mungkin ada beberapa faktor yang pernah dia alami ya, atau mungkin bisa juga karena dia selama ini tidak bergaul dengan lingkungan sekitar, dia lebih banyak di rumah, itu juga akan memberikan hambatan juga. Jadi kita harus cari dulu, ada observasi awal dulu, asesmen awalnya seperti apa, dia di lingkungan rumah seperti apa. Jadi jangan langsung kita paksa dia untuk masuk kelas bermain bersama teman-temannya, jangan dulu, tapi ada tahap-tahapannya. Kalau dia belum mau, ya nggak apa-apa, kita fasilitasi dia bermain
sendiri dulu, kita motivasi dia, kita rangsang dia, kita stimulus dia. Dan insya Allah nanti lama-kelamaan nanti akan ini kok. Justru yang terjadi itu Mas sekarang, yang saya lakukan ini alhamdulillah anak-anak dia malah lebih senang ini bermain tim gitu. Jadi dia membuat sesuatu dari bahan-bahan luspat, saling melengkapi. Jadi justru malah karena pada udah siap dulu. Karena kita sudah memberikan stimulus untuk kesiapan. Jadi jangan lelah Bunda. Jadi jangan langsung kita ini anak langsung kita dekatkan harus bermain berkelompok dan seterusnya. Tapi kan untuk belajar itu nanti ada tahapannya. Yang kita saat ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran diferensiasinya ini adalah minat dia dulu. Dia baru minatnya pengen bermain sendiri, belum mau berkelompok. Tadi kan ada di asesmen profil siswa ya. Nah, itu bisa kita jadikan acuan awal dulu. Yang jelas kita berikan ini ya, berikan stimulus agar nanti ada tahapan-tahapan dia untuk bisa bermain secara berkelompok. Gitu ya Bunda Nila, semoga bisa terpahamkan. Itulah jawaban dari Ayah Pur terkait pertanyaan Bunda Nila ya, yang sangat-sangat penasaran. Jadi tadi kan sebelum lanjut ke pilihan belajar, anaknya sudah berminat dulu. Ternyata anaknya belum punya minat apa-apa, termasuk juga strategi-strategi dan forum-forum peminatannya. Diajak dengan temannya belum mau, gitu kan, dengan luspar, mengumpulkan barang bekas juga belum mau. Nah, ternyata ada syarat yang terbalik tadi ternyata. Jadi langsung Bu Nila tuh mempersiapkan pilihan belajarnya. Gitu. Padahal tadi Ayah sudah menjelaskan ada 4 syarat ya. Pertama adalah kesiapan anaknya dulu. Tadi berani dulu anaknya. Berani aja dulu. Jangan dulu kita cari tahu minatnya apa. Kalau sudah berani, kesiapan anak baru ke minat. Kemudian kalau sudah minat, baru ke anaknya, ke peserta didik. Dan terakhir adalah pilihan belajarnya. Apakah dia audio, apakah dia visual, bahkan kinestetik. Seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya guru-guru hebat kita dalam rasa penasarannya. Kayaknya udah siap banget Ayah untuk mempersiapkan APB ya, aplikasi pembelajaran berdiferensiasi. Karena memang betul sangat menyenangkan. Dan Ayah telah memberikan tips-tipsnya ya, seperti itu. Baik, terakhir ya barangkali. Karena katanya salah satu Abdolun ya, pertanyaan ketiga. Nah, ini sudah ada di chat Ibu Winaryati. Bagaimana cara mengatasi anak yang selalu didampingi ibu baik di dalam maupun di luar kelas? Sudah dicoba berbagai cara tetapi belum berhasil. Untuk foto pun sampai ekstra sabar Bapak tukang fotonya karena tidak mau lepas dari ibunya. Sementara anak tersebut masuk SD untuk tahun ajaran besok. Jadi kalau cek bahasa Sundanya ya itu namanya pilot ya, nyempil di kolot. Selalu nempel di orang tuanya. Oke, terima kasih Bu Winaryati. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini saya alami, saya ada anak yang dia 1,5 tahun itu ditunggui oleh orang tua. Ya, selama 1,5 tahun dari dia usia dari TKA sampai TKB di semester 2. Oke, saya 1,5 tahun itu saya butuh waktu untuk mengobservasi si anak ini. Ada apa, mengapa, bagaimana. Itu yang saya lakukan. Jadi saya ada kegiatan yang saya lakukan adalah saya lobby-lobby ke orang tua, terus lingkungan anak ini tinggal. Nah, ternyata di semester 2 semester 1 TKB saat awal masuk saya mencoba melakukan salah satu strategi yaitu adalah kunjungan ke rumah, home visit. Di situ saya tanya ke mamahnya sama papahnya gitu. Saya langsung masuk ke bagian psikologisnya. Bapak Ibu maaf izin saya bertanya apakah ada satu kata yang pernah diucapkan kepada Ananda saat dia usia di bawah 2 tahun. Coba saya minta tolong untuk diingat. Misalnya saya kasih beberapa clue. Jangan percaya dengan orang lain. Terus jangan gini-gini dan seterusnya yang itu isinya adalah jangan tapi tidak berikan penjelasan. Nah, betul. Waktu itu langsung mamahnya bilang bahwa oh iya ayah, saya ingat saya pernah bilang ke anak saya, kamu jangan mau dengan orang lain. Nanti kamu akan dimasukkan ke karung, nanti kamu akan diculik.
Wah, oke, saya udah punya. Oh, berarti ini masalahnya. Oke, strateginya saya bilang ke orang tuanya bahwa minta tolong berikan kepercayaan kepada Ananda untuk dia percaya dengan orang lain. Dengan cara apa? Kita akan merubah yang dulu diucapkan jenengan itu adalah kata-kata larangan, tapi sekarang adalah kata-kata kepercayaan. Nah, itu mulai setiap malam itu coba soundingkan di telinga kanan kirinya saat mau tidur, saat di perjalanan ke sekolah, dimotivasi. Ayah sama bunda di sekolah tuh baik, ini dan seterusnya, gini dan seterusnya. Alhamdulillah liburan semester 1 berakhir, masuk di semester 2, itu tiba-tiba tuh anaknya tuh bilang bahwa ayah, aku sudah nggak mau ditungguin lagi. Kaget. Wow, hebat. Kenapa kamu sudah nggak mau ditungguin lagi? Aku sekarang sudah berani. Aku sekarang sudah bisa. Aku sekarang sudah dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat anaknya sekarang sudah masuk ke kuliah. Dia kebetulan angkatan pertama di sekolah kami. Dan dia sering menjadi duta untuk lomba di sekolahnya. Karena dia termasuk anak yang berprestasi. Jadi bisa Ibu jenengan coba lakukan ini secara perlahan. Memang ini butuh ekstra. Terus yang kedua itu orang tuanya harus yakin, ya orangnya harus yakin, harus benar-benar ridho, harus benar-benar ikhlas melepas, yakinkan itu. Ini secara psikologisnya. Jadi itu bisa kita coba pelan-pelan. Ini butuh waktu ya, Bapak Ibu, butuh waktu yang saya aja butuh waktu kurang lebih sekitar 1,5 tahun ya, 1,5 tahun untuk menggali itu. Saya coba di semester 1 di TKA, semester 2 terus di TKA, masuk ke semester 1 yang di TKB itu, wah saya coba lagi strategi-strategi itu. Dan alhamdulillah bisa berhasil, alhamdulillah bisa berhasil dan beberapa anak bisa teratasi dari kemelekatan. Karena ini di bahasa psikologisnya adalah kemelekatan anak dengan orang tua itu sangat kencang sekali nih. Jadi kita memang harus benar-benar ekstra di situ. Memang kita bermainnya di psikologisnya. Coba itu bisa diterapkan apakah ada hal-hal yang dulu pernah disampaikan ke orang tua akhirnya masuk ke mental blocknya si anak. Jadi di otak bawah sadarnya anak itu sudah terekod. Makanya Bapak Ibu sekalian di usia dini ini kita harus ekstra hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita salah ucap, salah bersikap karena itu terekod indah di memori otak anak yang akan berdampak di tahapan-tahapan berikutnya. Gitu nggih Bu Winariyati. Jawaban yang sangat jitu lagi ya dari ayah tentunya sebagai ayahnya Faud dan juga alumni S1 BK ya betul ya. Jadi Betul. beliau expert di bidangnya. Jadi menjawab anak yang pilot tadi, nyempil di orang tua, ya nyempil di kolot itu perlu pelan-pelan. Kalau dalam bahasa Indinya itu cori-cori cuke-cuke, diam-diam perlahan-lahan. Jadi terus gali, terus gali, terus gali. Dan karena yang jadi sandungannya adalah orang tua, gak mau lepas dari orang tuanya, maka orang tuanya juga si treatment tadi ya. Harus kita tanya secara psikologisnya ini kenapa. Insya Allah pasti kemudian, oh kalau kita sudah tahu jawabannya berarti ini caranya. Dan kemudian anak tadi kalau sudah percaya dan datang kepercayaan itu dari orang tua, kamu juga harus tetap sama guru kamu dan misal gak harus sama ibu. Akhirnya anak percaya sehingga tidak ada lagi kemudian selalu bersama ibunya. Waktu di sekolah harus foto ya tinggal foto. Fotonya Iya. dia adalah membuktikan dia percaya sama ibunya bahwa tidak apa-apa tidak bersama orang tuanya pun. Sekali-kali kan dengan gurunya karena memang ada waktunya bersama guru. Seperti itu. Oke, Iya. terakhir ya sebagai penutup, Ayah ini ada yang tanya di chat dan sebagai penutup kita hari ini. Ini dari Ibu Eko Rianti dari Kendal ya. Alhamdulillah bisa silaturahim ke Depok nih. Pertanyaan beliau, di kelas saya ada anak yang suka pilih-pilih teman atau istilah Jawanya bala-bala-balanan. Jadi Bala-balanan. ada anak lain yang mau bergabung di kelompoknya, dia sering menolak. Bahkan pernah membuli anak yang tidak termasuk dalam kelompoknya, tidak termasuk circle-nya. Bagaimana cara menghadapi masalah ini? Oke, ini Pertanyaannya. betul. Terima kasih pertanyaan yang bagus juga. Ini di salah satu karakteristik anak itu memang ada
dia sudah memunculkan peer group-nya. Ini kalau di bahasa psikolog namanya peer group. Dia sudah mulai membuat komunitas-komunitas kecil. Jadi kalau yang nggak sefrekuensi dengan dia, nggak bisa masuk di dalam kelompoknya. Nah, bagaimana ini kita memberikan stimulus kepada anak yang demikian? Jadi kita bisa mendesain sebuah pembelajaran atau bisa mendesain sebuah permainan yang semuanya bisa saling terlibat. Yang awalnya anaknya ini ibaratnya dalam tanda kutip susah banget untuk dimasukin oleh kelompok yang lain, tapi dengan adanya permainan, adanya dengan strategi pembelajaran yang kita buat, akhirnya itu bisa luntur. Nah, itu adalah salah satu caranya adalah kita mendesain bagaimana sih anak ini bisa bermain dan bisa masuk di kelompok yang bersangkutan. Jadi tidak ada yang dalam istilah adalah adanya bully dan seterusnya, itu jangan sampai itu terjadi, bahwa kita sama-sama satu sekolahan, satu kelas ini adalah teman gitu loh. Nah, yang dilakukan oleh kami adalah kami ada beberapa kegiatan yang diantaranya adalah penataan lingkungan main. Yang kita usahakan untuk lingkungan main belajar anak ini adalah bisa untuk bermain bersama. Jadi tidak ada pilih-pilih. Kita desain bagaimana strateginya, atau mungkin kita bisa ada permainan yang contoh sederhana saja, memindahkan bola menggunakan kain. Nanti anak-anak suruh memegang kain, ujung kain satu persatu gitu loh. Nanti kan kita ada satu kelompok dan seterusnya. Jadi, oh maaf ini ada satu yang kurang, boleh nggak ujung kain ini kita kasih teman yang ini biar dia memegang di sini dan seterusnya, diajak untuk berkomunikasi. Jadi jangan, kamu nggak boleh membuli, kamu nggak boleh pilih-pilih teman. Anak-anak belum paham bahasa-bahasa itu. Jadi sampaikan dengan actionnya, bisa ceritakan bahagianya punya teman banyak, atau mungkin bahagianya berbagi dan seterusnya. Itu bisa disampaikan dengan beragam kegiatan-kegiatan terkait karakter anak. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian ini berlarut-larut ya. Apalagi maaf kalau sudah masuk ke SMP, ranah ke SD sekarang aja sudah mulai peer group ya. Jadi kenapa kamu nggak bermain dengan si A dan seterusnya? Oh, karena dia nggak suka, dia nggak asik, dia nggak ini dan seterusnya. Jadi mulai perlahan-lahan sampaikan terkait berikan karakter untuk saling memahami, saling menghargai, saling menyayangi, itu penting sekali. Jadi dimulai dari kita ya, dari kita selaku pendidik, bagaimana kita juga memperlakukan anak dengan hal yang sama. Jadi meskipun karakternya berbeda, tapi perlakuan kita kepada mereka, pelayanan kita kepada mereka itu benar-benar utuh. Jadi kita nggak ada tendensi membedakan. Kadang kita sebagai seorang guru kan muncul seperti itu ya. Oh, anak ini lebih cerdas. Oh, anak ini maaf agak low. Jadi kita perlakuannya agak beda. Nah, itu pun akan berdampak kepada anak. Makanya jangan sampai muncul ke sana. Jangan ada dalam diri kita seorang pribadi sampai kita punya perasaan. Jadi punya perasaannya kita sudah nggak, aduh jangan sampai, apalagi sampai kita melakukan, jangan sampai. Ya, karena kita punya harapan bahwa anak-anak ini mereka tumbuh saling mengisi, saling melengkapi dengan karakteristik mereka yang beragam. Karena sedikit saya tambahkan yang tadi yang belum lepas itu ya, itu bisa kolaborasi dengan sekolah. Ya, jadi berikan serah terima anak kita antara orang tua dan guru di depan anak. Gitu loh. Ayah, nanti kalau si Ananda ini minta sesuatu bisa minta tolong ayah ya di sekolahan. Iya mah, nanti ayah akan membantu gitu. Jadi di depan anak. Ya, jadi anak itu ngerasa adem. Oh, ternyata ayah ini temannya mama, ayah ini temannya papa. Buktinya mereka akrab banget, mereka ngobrol dan seterusnya. Nah, itu muncul dalam diri anak secara nyata di depan. Jadi itu yang kami lakukan seperti itu. Jadi memang kita atur skenario di depan anak untuk serah terima itu tadi. Dan alhamdulillah itu berhasil. Ini ayah Pur temannya papa loh. Waktu dulu dan seterusnya bla 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 gitu. Oh iya, ayah Pur temannya papa. Papa tahu, ayah tahu loh namanya papa. Papa kamu ini kan, berarti kita udah baca profilnya si anak kan. Profilnya orang tua aja kita jadi, oh iya, ayah Pur kan temannya papa. Jadi
orangnya ke papa kan baik, otomatis kan ayah pun juga baik, berarti aku di sekolah juga baik-baik saja. Itu bisa terjadi. Jadi itu yang kami lakukan seperti itu. Makanya kami di awal masuk itu rata-rata begitu masuk di pertama di pengenalan lingkungan sekolah itu, alhamdulillah kami sudah nggak ada yang ditungguin. Karena kami ada asesmen 3 hari, asesmen awal lingkungan itu ada 3 hari sebelum masuk itu kita pengenal lingkungan, anak, keluarga, observasi dan seterusnya itu ada di awal. Begitu masuk, anak-anak alhamdulillah sudah nggak ada yang ditungguin. Gitu. Itu Guru Haris, Bu Eko ya, Bu Eko Ariyanti. Semoga Terima kasih Ayah atas bermanfaat. jawaban Ya, yang sangat maksimalnya untuk pertanyaan dari 4 penanya kita ya, Ibu Nila, Ibu Naryati, Ibu Eko, dan tadi juga Guru Nurjana. Jadi sangat mantap sekali jawabannya. Terakhir tadi Bu Eko telah juga dijawab bahwa saya izin mengulang kembali jawaban yang Ayah telah paparkan. Jadi kembali lagi ke cori-cori cupliat-cupliat tadi. Pelan-pelan, 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 gali-gali, jangan menyerah. Jadi jawaban kenapa anak tidak mau berkelompok dengan yang A, maunya dengan B, kembali lagi jawabannya ada diferensiasi itu tersendiri. Jadi guru harus memonitor kelompoknya anak. Jadi tidak berarti anak dengan kelompok A dibiarkan, ya sudah, itu temannya. Anak di kelompok B dibiarkan, itu temannya. Tapi semuanya dimonitor oleh guru. Agar kemudian si A juga bisa masuk ke si B. Si B bisa masuk ke si C. Apapun nanti permainan mereka dirangsang oleh guru. Kamu kalau gabung ke kelompok A, di sana tuh mainnya auditif. Nah, kamu kalau ke B mainnya visual. Coba deh, penasaran deh. Jangan audio terus. Yuk cobain yang visual. Oh, yang di sana tuh kelompok kinestetik. Selalu bergerak-gerak. Seru loh, coba dicobain. Jadi tetap dimonitor oleh guru. Jangan hanya kemudian kita membuat dinamika kelompok, tetapi dibiarkan tidak dimonitor. Seperti itu paling tambahannya. Terima kasih ya Ayah selaku narasumber sama-sama hari ini. Guru Haris. Kemudian terima kasih juga guru-guru hebat yang sudah juga bergabung di minggu kali ini. Ini sebagai walau akhiratu khairul lakamil ula ya. Walau akhir tapi kita akan kembali lagi di awal di semester yang baru tentunya. Nah, sebelum ditutup ya secara resmi, jangan lupa absensi hari ini diisi. Tadi oleh Guru Nurjana sudah di-share ya. Jangan lupa untuk diisi. Karena nanti kalau sudah di end, kayaknya tidak bisa dikirim ulang ya. Karena kan di WA itu semuanya ada. Jadi diisi di link yang di chat ya. Kemudian jika berkenan, Bapak Ibu yang tidak berhalangan, mohon on cam dulu kita foto bersama ya. Siap untuk foto bersama? Ini satu slide saja. Yang masih mau buka kamera, yang tidak jangan dipaksakan, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Telat, Le. Oke, silakan. 3 kali ya, biar Abdul ya. Sunnah 3 kali. Yang kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi. Salah satu Abdulun. 1, 2, 3. Oke, baik ya, itu sebagai dokumentasi kita kali ini ya, dengan ceria dan semangat. Sebelum nanti pengumuman ya, pengumuman kebahagiaan seperti biasa 3 peserta kategori reward and punishment kali ini. Izinkan saya menutup dengan pantun dulu ya. Ke Jawa Tengah beli soto babat. Jangan pernah menyerah, tetap menjadi guru hebat. Jadi kalau Bapak Ibu menyerah ya, itu belum guru hebat. Oke, terima kasih diulangi ya kepada Ayah Pur yang telah membersamai kita kali ini, dan terima kasih juga kepada semuanya telah mau berkolaborasi di kegiatan Komed Depok kali ini. Baik, Ayah, jika ada kegiatan berikutnya boleh bisa bergeser atau nanti sesudah di end juga tidak apa-apa. Terakhir ya, sebelum ditutup wassalam, 3 pendapat reward and punishment. Kategori peserta teraktif diraih oleh Ibu Saani. Makasih, Pak. Teraktif ya dari awal sampai akhir. Dari awal Zoom dibuka beliau sudah bergabung dan istiqomah on cam-nya ya. Tuh, yang lain ini bangun tidur ya.
Ibu Sani ini selalu on cam, jadi saya kategorikan peserta teraktif ya. Walaupun Ibu Sani tidak bertanya ya, harapannya nanti ke depan bisa aktif bertanya juga. Baik, kategori peserta tersenang diraih oleh Ibu Winaryati. Tepuk tangan kepada Ibu Winaryati ya. Mantap. Ya, sejak tadi ditanya oleh ayah ya, motivasi apa untuk bergabung, perasaan apa untuk bergabung, beliau jawab pertama kali sangat senang. Ini tanpa kata-kata yang lain, cukup sangat senang. Oke, terakhir Menang. reward ketiga, peserta terkepo ya, ini sangat apa namanya, penasaran sekali ya mau bertanya. Alhamdulillah, tapi ayahnya juga jawab dengan maksimal. Peserta terkepo diraih oleh Ibu Nila Kartika. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Nila ya. Oke, itulah 3 peserta yang mendapat reward kali ini. Nanti 3 peserta yang dimaksud silakan berkomunikasi lebih lanjut dengan Ibu Presiden Komed Depok kita ya, Ibu Koordinator, Ibu Ratna, untuk kemudian ditindaklanjuti. Baik, tetap semangat ya di sesi-sesi kita berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih ya Put. Terima kasih Guru Haris. Ayah, sampai jumpa kembali Ayah. Terima kasih Yap, Guru Ratna. sama-sama. Terima kasih ya. Ya. Pak.